Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya di Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4 bersama saya Rumila SPD CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tugas kali ini saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di Sekolah Dasar Negeri Telaga Silaba, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tentang budaya positif yang perlu ditanamkan kepada anak-anak di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Telaga Silaba serta Dewan Guru SDN Telaga Silaba, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan bisa berhadir di sini untuk diseminasi ulun tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif atas nama ulun Rumila CGP Angkatan 11 dari Negeri Telaga Silaba, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tugas dari penyebaran penerapan budaya positif. Sebelum memateri, di sini saya mau menanyakan dulu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata budaya positif. Ya, coba. Kebiasaan yang baik buat Ya, kebiasaan yang baik. Terus apakah lagi tentang budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan baik yang timbul dari diri sendiri sehingga menimbulkan motivasi pada diri atau unsur intrinsik dalam diri. Apa itu unsur intrinsik? Adalah motivasi yang lahir dari diri sendiri, bukan dari luar. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Pak? Setuju. Yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, ini tadi pertanyaan pemantik yang nantinya jawabannya akan kita bahas untuk selanjutnya. Di sini nanti akan ada tentang unsur-unsur intrinsik atau unsur dari dalam diri dan unsur-unsur ekstrinsik yang datang dari luar diri. Nah, di dalam budaya positif ini ada enam konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada mendengar kalimat-kalimat yang ulun sebutkan tadi. Ini adalah yang akan kita pelajari di tugas ulun modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi pembelajaran itu tadi yang berpusat pada murid, bukan hanya guru. Jadi guru bukan hanya mentransfer ilmu, tapi guru memberikan atau menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menuntun tumbuh kembang anak untuk menuju yang lebih baik. Nah, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu harus memuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu kita harapkan murid-murid kita orang-orang yang takwa atau yang mengenal Tuhannya serta menjalankan ibadahnya sesuai ajarannya. Terus lagi yang berkebenekaan global, artinya murid-murid kita mencintai budayanya. Ada lagi bergotong royong. Bergotong royong di sini diharapkan
Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu yang terjadi dulu. Faktanya teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang kan pasti berbeda, tidak sama kebutuhannya. Tapi kita yang dulu beranggapan kebutuhan kita sama. Makanya kita menginginkan, kalau kita menginginkan anak A, karena kebutuhan kita A itu bagus, kita menginginkan anak seperti itu karena dulu tuh kita berpikir realitas kebutuhan kita sama. Faktanya realitas kebutuhan kita berbeda. Terus lagi, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misal contoh, kita melihat sebuah pohon, kan tiap orang pasti memiliki gambar yang berbeda. Atau melihat sebuah gambar, mungkin si Bapak Mahdi melihat segambar pohon, pasti yang dipikirkan lain. Terus Bapak Yandi melihat sebuah gambar pohon, yang dipikirkan lain. Karena tadi kita melihat memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang dulunya kita pikirkan. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang tadi pandangannya berbeda. Terus selanjutnya, pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pasti sudah kalau pikiran kita, stimulus kita tentang dunia. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, sama dengan halnya murid kita. Perilakunya kan setiap murid sekolah berbeda-beda. Itu pasti ada tujuannya. Cuma kita kadang belum sempat menanyakannya, kita sudah memberikan konsekuensi. Kenapa dia terlambat? Bisa. Kalau kita belum sempat, atau misalkan tadi kenapa dia terlambat? Cepat bersihkan langkah atau apa? Itu hukumannya, konsekuensinya. Karena kita berpikiran anak sudah melanggar aturan atau tata tertib. Padahal kita belum tahu perilakunya atau tujuannya itu apa atau alasannya apa. Bisa jadi mungkin anak itu tadi kan terlambat, mungkin kakinya sakit bisa, atau apa. Terus tadi orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon tentang dunia. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol diri orang lain. Hanya kita yang dapat mengontrol kita sendiri. Bapak Ibu misalnya, tidak usah untuk murid-murid kita sendiri sebagai guru. Kalau kita dikontrol, misal contoh kita ada peraturan dari Bapak Kepala Sekolah jam 7, ya Bapak kita sudah ada di sekolah. Itu kan tadi karena kita merasa orang lain bisa mengontrol kita melaksanakannya, tapi belum tentu apakah itu datang dari diri kita sendiri atau dari motivasi kita. Kemungkinan nanti suatu saat karena bapaknya tidak hadir, lalu kita terlambat. Nah itu kan karena tadi bukan dari motivasi kita. Terus lagi, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh, kita seorang guru. Karena kita seorang guru, kita bisa mengontrol orang lain anggapan kita. Jadi murid itu terserah kita. Kalau tidak mengikuti peraturan kita, anak itu kita anggap salah karena kita merasa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak mendidik murid, tapi ada dengan cara-cara tertentu. Terus pembiasaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsesius menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kebiasaan kan misalnya kita ada suatu peraturan atau suatu kebiasaan di rumah, bisa ada kebiasaan kita anak harus biasanya ranking 1
Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Biasanya kalau kita berpikir pasti kalau ada menang ada kalah. Nah itu stimulus tentang respon dunia. Padahal tentang teori kontrolnya, model berpikir menang artinya tidak ada yang dirugikan. Sama-sama menang, sama-sama memiliki kepentingan. Bukan berarti harus ada menang dan ada yang kalah. Nah selanjutnya teori tentang disiplin boost positif. Apa itu tadi disiplin positif? Nah disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kalau kita mendengar kata disiplin biasanya tidak jauh-jauh disiplin itu dengan hukuman, dengan peraturan, dengan tata tertib. Padahal disiplin itu asal katanya adalah belajar. Nah disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakininya. Itu tadi ia yang berhubungan dengan motivasi atau nilai intrinsik yang ada di dalam diri seseorang. Kalau anak misalnya memiliki nilai-nilai yang diyakininya, tentunya kita tidak akan sulit untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik karena sudah ada motivasi di dalam dirinya. Nah terus lagi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah disiplin di sini artinya tadi kita menumbuhkan motivasi atau kesadaran anak tanpa kita ada imbalan, tanpa ada penghargaan, tanpa ada ancaman ataupun hukuman, tetapi anak itu melaksanakannya sesuai dengan motivasi atau kesadaran dirinya, bukan dari kita yang misalnya kita kalau anak misalnya melaksanakan tugasnya kita akan memberikan penghargaan, kita ancam atau kita hukum itu karena takut, karena itu unsur dari luar atau ekstensif. Yang di sini kita harapkan adalah unsur yang ada dalam dirinya. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya anak-anak tadi sudah memiliki nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, memiliki nilai-nilai yang akan diyakininya untuk dilaksanakannya di dalam kehidupannya, bukan hanya di dalam sekolah tapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya banyak contoh-contohnya, hanya di sini hanya ada 3 contoh. Yang pertama tadi yang sering kita dengar yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu nilai kebajikan yang ada di dalam profil Pancasila. Terus di sini ada IBO Primary Year Program dengan nilai kebajikan yang diterapkannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus lagi ada 9 pilar karakter Indonesia yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong.
percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu tadi contoh-contoh nilai kebajikan. Apakah kita bisa menumbuhkan nilai kebajikan pada anak? Bisa. Di dalam kelas misalnya kita tumbuhkan nilai kebajikan pada saling menghargai, saling menyayangi, gotong royong, saling menghormati. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan. Masih banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yaitu tadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena kita setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Kalau yang tidak terpenuhi, biasanya kebutuhan dasar itu akan menjadi suatu yang tidak baik. Mungkin anak akan memberontak atau bagaimana karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima serta kebebasan. Penguasaan, mungkin Bapak Ibu pernah menemui di kelas itu ada anak yang bersifat penguasaan. Bagaimana itu? Misalnya biasa disuruh siapa yang bisa maju nomor 1, bisa mau mengerjakan, pokoknya dia yang selalu angkat tangan. Itu karena ada kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Terus lagi yang bertahan hidup ini tadi mungkin bisa ada anak yang berkelahi karena dia membela diri, itu yang bertahan hidup. Kesenangan ini dalam arti di dalam kelas kita memberikan pelajaran harus dengan adanya menimbulkan rasa senang kepada anak. Bagaimana rasa senang? Apakah bernyanyi terus? Tidak. Kita memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, tidak hanya dengan satu metode. Misalnya kita hanya ceramah 1 minggu ceramah, sedangkan anak kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada anak yang suka mendengar ceramah, ada yang visual kan, ada auditori, ada kinestetik. Itu kan yang kebutuhan belajar anak. Jadi kan anak tuh ada yang suka gerak. Jadi kita sesuaikan dengan tadi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Terus lagi kasih sayang dan rasa diterima. Misal anak di dalam kelas itu kalau ada anak misalnya 3 orang, ada yang 1 orang yang tidak dengan temannya,
manusia. Terus lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini yang kita harapkan, yang poin terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita tanamkan nilai-nilai yang kebaikan kepada diri mereka, sehingga mereka melakukan motivasi tadi berdasarkan dari dalam dirinya, tanpa menghindari ketidaknyamanan, tanpa mengharapkan suatu imbalan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang dengan identitas gagal ini biasanya yaitu menggunakan hukuman dan penghargaan. Yang menggunakan hukuman ini biasanya yang tercipta adalah yang pertama, menyakitkan. Kira-kira kalau dihukum menyakitkan kadang? Menyakitkan. Jangankan misal anak-anak kita yang orang tua, kalau dihukum biasanya menyakitkan. Itu yang timbul dari diri anak. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Terus lagi penghargaan, apakah tidak bagus? Sebenarnya ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Nah, yang nilai negatifnya, penghargaan tadi tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, karena biasanya di sekolah murid itu ada 4 orang. Kalau yang dapat penghargaan 2 orang, yang 2 orang ini pasti ada rasa iri. Terus lagi mematikan kreativitas, artinya anak tidak kreatif karena dia hanya mengharapkan penghargaan saja. Terus menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu adalah tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Terus selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa itu? Yaitu konsekuensi. Yang pertama, fungsinya atau efek dari konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini suatu yang namanya konsekuensi. Tapi yang kita harapkan kepada murid adalah restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya pada permasalahan jangka panjang ini anak berkelanjutan berkelakuan bagus atau berbudaya positif. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol dirinya, memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah restitusi yang kita harapkan ada pada diri anak. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu apa itu pendekatan restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gospel tahun 2004 dikeluarkan beliau tentang pengertian restitusi tadi. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini, Bapak Ibu, misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita melaksanakan restitusi dulu, yaitu menciptakan tadi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ciri-ciri tadi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, karena biasanya kalau anak-anak dihukum itu biasanya anak yang lain mungkin akan mengucilkan kebanyakan dihukum tadi. Nah, dengan adanya restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan, karena ketika anak ditarik
dia akan perbaiki. Nah, itu tadi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya anak menyadari apa yang salah dalam dirinya. Terus lagi, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya kita menanamkan karakter, bukan hanya sekedar tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kita memberikan solusi bagaimana anak mengerjakan masalah yang dia hadapi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kan biasanya tadi kalau anak berbuat salah tadi akan dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, terus ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang namanya hukuman yaitu guru untuk siswa tersebut hormat bendera misalnya 10 menit, itu adalah hukuman. Terus guru marah dan murid takut, itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misal murid tidak mengerjakan PR, pas hari itu tidak mengumpul PR, lalu konsekuensinya karena tidak mengerjakan PR, dia mengerjakannya 3 kali lipat. Terus lagi bisa contoh anak mematahkan pensil temannya, konsekuensinya adalah anak mengganti pensil teman itu tadi. Nah, terus lagi guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah restitusi ini yang kita harapkan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya murid ada yang salah, kita tanyakan dulu, apakah kamu melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, terus nantinya kalau dia memang merasa melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan kenapa alasannya dan kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang selanjutnya, guru terbuka dan saling menghormati dirinya dan orang lain, itu adalah restitusi. Selanjutnya tentang konsep 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa dengan melihat ini menilai diri kita masing-masing. Kita ada di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman bagi murid kita? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Di sini yang paling sangat diharapkan adalah kita sebagai manajer. Nah, saya sendiri mungkin baru mengenal istilah ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dulu tidak tahu, yang tahunya hanya penghukum atau pemantau. Setelah mempelajari modul tentang budaya positif, akhirnya saya dapat menilai, oh kemarin saya ini sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai pemantau. Kalau penghukum itu jelas, kita akan menghukum murid kalau dia melakukan kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya kita kalau ada murid melakukan kesalahan, kita menegurnya itu sambil mengeras, misalnya, kenapa kamu ini? Ibu sudah mengajar capek-capek mengajar kamu masuk berbuat salah. Akhirnya anak itu merasa bersalah, lalu tertunduk. Nah, itu tadi ada pembuat rasa bersalah. Terus ada sebagai teman, apakah tidak bagus? Bagus sebenarnya, cuma ada hal negatifnya. Nanti anak tidak hormat kepada guru. Terus pemantau masih ada negatifnya juga. Yang paling diharapkan ini manajer. Kita sebagai manajer kepada murid kita. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang sering kita dengar
keselamatan kita akan terganggu, tidak terjaga. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau ini hanya peraturan, mungkin kalau kita tidak ada, anak-anak mungkin tidak akan menggunakan masker, tidak mencuci tangan setiap saat. Nah, kalau tubuh dari dalam dirinya, kalau dia yakin, dia akan selalu melaksanakannya. Terus lagi, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bisa lebih abstrak dari peraturannya nyata. Terus sedikit saja biar mudah diingat. Kalau peraturan, kita kan punya peraturan, itu ada peraturan kita, contoh di kelas ini ada 6 lembar. Kira-kira anak-anak apa tidak peraturan atau tertib yang 6 lembar itu? Tidak. Nah, jadi yang lebih penting adalah keyakinan kelas, kata-katanya singkat tapi mudah dipahami anak. Terus berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas di waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu tadi namanya keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, untuk keyakinan kelas ada di sini contoh bagaimana penerapan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa menonton videonya. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas, bukan membuat peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan tadi adalah nilai bersama yang disepakati anak-anak. Bapak Ibu bisa menerapkan contoh pembentukan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing. Biasanya ini dilaksanakan pada awal pembelajaran untuk dilaksanakan 1 tahun ke depan untuk anak-anak.
Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas, tadi tidak, kalau membuat keyakinan tidak menggunakan kata tidak dan tidak menggunakan kata jangan, tidak membuang sampah sembarangan, itu tidak digunakan kata-kata tidak dan tidak digunakan kata-kata jangan, harus kata-kata positif. Contoh misalnya tadi kata positif tidak berkelahi, kan itu masih kata negatif, kita ubah ke kata positif, yaitu tadi misalnya saling menyayangi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jangan menggunakan kata tidak dan jangan. Nah tadi kan di pertama pembuatan keyakinan kelas kita sampaikan dulu tentang konsep keyakinan kelas. Selanjutnya pembagian kertas untuk apa? Anak-anak menuliskan satu kata keyakinan kelas yang mereka inginkan. Di dalam kertas tadi anak-anak menuliskan satu keyakinan apa yang akan dia inginkan di dalam kelas itu atau di dalam sekolah. Sebelumnya anak-anak sudah kita jelaskan tentang keyakinan kelas dan cara pembuatannya tadi, yaitu dengan kata-kata positif, tidak menggunakan kata tidak dan tidak menggunakan kata jangan. Nah, setelah menuliskan kata-kata positif tadi, anak diharapkan menempelkan hasil keyakinan kelas, ditempelkan di dinding yang sudah kita buat. Apa yang kata-kata yang disepakatinya? Terus selanjutnya tahapan segitiga restitusi. Ini adalah konsep terakhir yang kita pelajari di budaya positif. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Misalnya
ada anak yang membuat kesalahan, lalu kita lakukan segitiga restitusi. Salam. Tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Salam habis bertengkar dengan Najrel. Iya bu, habisnya saya kesal banget bu. Kenapa Salam kesal? Habisnya Najrel mengatakan tubuh saya kecil. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi seperti kamu, mungkin ibu juga akan kesal dan marah, seperti yang kamu rasakan. Tapi ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian tadi apa yang Najril lakukan? Apa yang Salam lakukan kepada Najril? Saya dorong dia bu, hampir saja saya pukul bu. Untung dilerai teman-teman. Oh begitu. Salam melakukan itu pasti ada alasannya, ya enggak? Jelaslah bu, tentu saja saya marah diolok-olok, badan saya kecil. Sampai juga marah kalau diolok-olok seperti itu. Iya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu telah membela kehormatanmu. Ibu sangat menghargai tindakan tersebut. Untung saja kamu tidak berbuat lebih dari itu tadi. Nah sekarang coba Salam pikirkan tindakan yang Salam marah tadi sampai mendorong teman tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bu. Iya, kalau menurut Salam tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, kira-kira keyakinan kelas yang mana kelas Salam melanggar? Saling menghormati antar teman bu. Ya betul. Menurut Salam, apakah penting saling menghormati antar teman? Penting bu. Iya bagus. Baik kalau menurut Salam penting, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang harus Salam terapkan? Harus lebih bersabar bu. Iya bagus. Apakah Salam bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Ya kalau bersedia, apa yang akan Salam lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar saat saya sedang emosi dan melaporkannya kepada wali kelas. Ya tepat sekali. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sama. Kita stabilkan emosi. Kita panggil anak yang mengeluarkan kesalahan, kita stabilkan emosinya. Jangan langsung kita memberikan hukuman. Terus kita tanya apakah dia melanggar keyakinan. Kita tanyakan dulu keyakinan mana yang dia langgar. Terus kita carikan solusinya. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita jangan langsung memberikan hukuman kepada anak. Setelah tadi kita validasi tindakan yang salah, kita tahu apakah dia melakukan itu benar atau salah, kita tanyakan kepada dia. Kalau dia merasa salah, terus selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah dia langgar. Nah kalau dia sudah menyadari keyakinan kelas yang mana dia langgar, lalu kita tanyakan apakah dia bisa memperbaiki. Nah terus kalau dia bisa memperbaiki, apa solusi tindakan yang akan dia lakukan. Kalau sudah dilakukan segitiga restitusi ini, biasanya tumbuh dari dalam dirinya. Nah kalau saya pribadi juga baru mengetahui tentang hal ini setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini. Dan semoga kita sebagai guru bisa menerapkan ini kepada murid-murid kita. Amin. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir, bisa berhadir di diseminasi tentang budaya positif tadi bersama Ulun, Rumila, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Salah hilang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
keyakinan. Karena kalau yang dibuat dengan keyakinan, maka kalian akan meyakini suatu peraturan itu dan akan melaksanakannya dengan sesungguh hati. Nah, makanya disebut dengan keyakinan. Keyakinan itu tadi yang berupa kesepakatan. Kesepakatan antara pian-pian dengan ibu, antara murid dengan guru, antara dengan murid dengan teman-teman. Nah, itu namanya kesepakatan suatu peraturan yang telah kita sepakati. Disebut dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, tapi sebelum lanjut, kita stretching dulu. Tepuk semangat, mana semangatnya? Tepuk semangat. Nah, di dalam tadi membuat keyakinan kelas tadi, di sana kita akan menerapkan nilai-nilai suatu keyakinan. Apa itu nilai-nilai? Contohnya saling menghormati, artinya tidak tidak mengejek teman. Terus lagi selain saling menghormati, kira-kira apa nilai kebaikan dari selain itu? Maka ada lagi selain saling menghormati, yang bisa ya saling membantu. Nah, itu adalah contoh suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak harus dengan kata-kata positif. Apa itu kata-kata positif? Kata-kata positif adalah kata-kata yang tidak menggunakan tidak atau jangan. Misal di dalam kelas kita sepakat tidak membuang sampah sembarangan. Ya tidak? Sepakat tidak? Nah, cuma kalau kita membuat suatu kesepakatan, jangan kata-katanya ada kata-kata tidak atau jangan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tapi dibikin menjadi kata-kata positif. Contohnya kalau tidak membuang sampah sembarangan itu contoh kata-kata positifnya apa? Yang tidak menggunakan tidak. Jangan tidak menggunakan kata jangan. Berarti menjaga yang kebersihan, menjaga kebersihan itu adalah salah satu contoh. Terus lagi kalau di kelas boleh tidak berkelahi, tidak boleh berkelahi. Nah, itu adalah suatu contoh nilai yang kita tanamkan. Tapi untuk membuat kesepakatan kelasnya tadi jangan memakai kata tidak. Kalau tidak berkelahi atau tidak mengejek teman, berarti kata positifnya apa? Kalau jangan tadi ada kata-kata jangan, ada kata tidak, sedangkan kita kata positif untuk kesepakatan tidak boleh kata tidak. Berarti kata positif dari jangan berkelahi atau jangan mengganggu teman adalah saling menghormati atau saling menyayangi sesama teman. Nah, itu adalah beberapa nilai di dalam keyakinan kelas. Tadi kenapa maka dibentuk keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau nilai itu dari hati dia, bukan dari hati, dari keyakinan. Kalau pian yang membuatnya, pian yang meyakini, akhirnya dia bisa menerapkan atau melaksanakan. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 5. Ibu akan membagikan kertas. Kalian akan membuat atau menuliskan satu kata sebagai kata-kata untuk keyakinan kelas. Ibu akan membagikan kertasnya satu-satu. Satu orang menuliskan satu keyakinan kelas. Di sini menuliskan. Seorang menuliskan satu kata keyakinan.
Sepakat. Terus yang ketiga, menghargai guru dan teman. Apakah semuanya sepakat? Ya, yang keempat, selalu jujur. Sepakat tidak? Terus lagi melaksanakan tugas juga. Apakah sepakat? Yang keenam, masuk kelas tepat waktu. Sepakat tidak semuanya? Yang terakhir, saling menghargai. Sepakat tidak? Nah, kalau semuanya sudah sepakat, di sini kita sudah mendapatkan 7 kesepakatan kelas. Ini tadi dibuat dari pian atau dari anak-anak yang membuat ini. Nah, terus kita letakkan di sini. Ini bukan hanya ditempel, tapi ini diingat dan dilaksanakan karena ini sudah kesepakatan kita di kelas. 5 kesepakatan kita artinya kita harus sepakat dengan nilai-nilai ini, dengan nilai-nilai yang telah kalian buat. Kalau sudah sepakat, di sini ibu minta, ini kan karena kesepakatan. Kesepakatan tadi kan adalah perjanjian kita. Ibu minta kalian menandatangani kesepakatan kelas kita. Satu orang satu tanda tangan. Karena kan kita sudah sepakat untuk menyetujui atau melaksanakan. Demikian pembentukan keyakinan kelas kita hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Respon siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Sauda, kelas 5 SDN Telaga Silaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam dari SDN Telaga Silaba, kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Pia, kelas 5 dari SDN Telaga Silaba.
Bagaimana perasaanmu saat pembentukan keyakinan kelas? Senang sekali. Sangat senang sekali. Sekali. Apakah menurutmu pembentukan keyakinan kelas itu penting? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Menurutmu, mengapa pembentukan keyakinan kelas penting dilaksanakan? Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena membuat lebih disiplin. Karena membuat lebih baik lagi. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di SD Negeri Telaga Silaba, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat 11 orang guru yang menyaksikan kegiatan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas bersama dengan murid SDN kelas 5 SDN Telaga Silaba dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat kesepakatan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama untuk menerapkan konsep-konsep dalam budaya positif di SDN Telaga Silaba. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan budaya positif, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.